Selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita mau dalemin satu periode yang krusial banget di Jawa. Soal perang suksesi dan manuver VOC antara kira-kira 1678 sampai 1708. Ada banyak catatan sejarah nih di depan kita. Jadi misi kita kali ini apa ya? Kita coba urai gimana VOC, ini kan perusahaan dagang ya, bisa lihai banget manfaatin konflik internal kerajaan. Mataram, Banten gitu. Sampai akhirnya mereka jadi kayak penguasa de facto. Ini bukan cuma cerita perang biasa, tapi lebih ke strategi, manipulasi, dan gimana korporasi bisa mengambil alih wilayah. Siap ya kita bedah? Siap? Ini memang periode transisi yang sangat dramatis. Kita bakal lihat pergeseran kekuatan lokal yang besar sekali. Dan ini buka pintu lebar buat campur tangan asing. Yang terus terangnya, ini membentuk ulang peta politik Jawa buat ratusan tahun ke depan. Oke. Kita mulai dari konteksnya dulu ya. Akhir abad ke-17, Jawa itu lagi panas kan. Mataram lagi agak goyah ya gara-gara pemberontakan Tronojojo. Betul sekali. Mataram lagi terhuyung-huyung. Tapi uniknya, di sisi lain, Banten di bawah Sultan Abul Fatah justru lagi di puncak kejayaan. Jadi pusat dagang yang kuat. Dan ini bikin VOC agak pusing, karena Banten menarik pedagang Eropa lain jadi pesaing langsung mereka. Awalnya kan VOC kayaknya agak ogah ikut campur urusan internal Jawa ya? Iya, awalnya begitu. Tapi Gubernur Jenderal Van Guens, dia punya pandangan lain. Dia lihat Banten yang kuat ini, wah ini ancaman serius. Ancaman eksistensial istilahnya. Jadi strateginya berubah, jadi agresif. Puncaknya itu 5 Juli 1678. VOC putuskan, oke, kita intervensi penuh. Dukung Amangkurat II di Mataram lawan Troyonojojo. Tapi yaitu tujuannya ganda, sekaligus buat meredam Banten juga. Ini bukan bantuan tulus. Ini langkah strategis demi hegemoni dan monopoli VOC. Iya, medannya sulit, perlawanannya kuat. Tapi akhirnya Kediri jatuh, Troyonojojo akhirnya menyerah juga ke VOC. Tapi nasibnya tragis. Gimana itu? Dia diserahkan ke Amangkurat II tahun 1680 dan malah dibunuh sama Amangkurat II. Yang agak bikin merinding, ada catatan kalau wakil VOC waktu itu, namanya Cooper, dia malah merasa puas. Wah kok bisa gitu? Jadi VOC membiarkan atau malah... Nah, ini dia intinya. Ini nunjukin gimana VOC pakai Amangkurat II sebagai, alat buat singkirkan musuh bersama. Bahkan aturan tak tertulis soal tawanan perang aja kayaknya dikesampingkan. Akibatnya apa? Amangkurat II memang berkuasa, tapi kedaulatannya makin tipis. Makin tergantung sama VOC. Belum lagi VOC bantu habisi pengikut Troyonojojo di Giri, terus menekan Pangeran Puger adik Amangkurat. Makin kejepit rajanya. Licik juga ya mainnya. Sementara di Mataram begitu, di Banten beda lagi strateginya. Itu yang disebut divide et impera ya, pecah belah. Tepat. Itu strategi klasik VOC. Mereka lihat ada potensi konflik internal di Banten. Antara Sultan Tua, Abul Fatah, sama putranya, Sultan Muda, Abu Nazar, atau Sultan Haji. Nah, VOC masuk, mengompori. Diplomat Van Dijk itu aktif banget menghasut Sultan Muda. Dijanjikan bantuan militer kalau mau melawan ayahnya. Dan beneran kejadian, perang ayah lawan anak. Iya. Konflik internal itu akhirnya meledak jadi perang terbuka. Dan VOC sesuai janji masuk di tahun 1682. Bantu Sultan Muda. Hasilnya? Sultan Muda menang, tapi kemenangannya dibayar mahal. Ada perjanjian 1682 yang disahkan 1684. Isinya itu surga buat VOC. Monopoli penuh lada Banten, semua pesaing Eropa lain, Inggris, Prancis, Denmark, semua diusir dari Banten. Plus, batas wilayah VOC diperluas sampai Sungai Tangerang. Jadi kontrol ekonomi dapat, wilayah juga dapat. Banten lumpuh total. Jadi Mataram udah dipegang, Banten udah, terus VOC berhenti? Kayaknya enggak ya? Ya nggak berhenti dong. Mereka terus ekspansi. Cirebon diambil alih kontrolnya 1681. Madura Timur sebagian besar dikuasai 1686. Terus Priangan perlahan-lahan jadi wilayah VOC atau protektorat. Sementara itu, Mataram dibiarkan terbelit utang perang ke VOC. Jumlahnya besar sekali, nggak mungkin bisa dibayar lunas. Utang lagi. Jadi senjata lagi nih ya? Senjata yang efektif banget. VOC pura-pura baik hati, utangnya dihapuskan, tapi gantinya
konsesi wilayah lagi, hak monopoli lagi, dan dibilangnya untuk selamanya. Ini bukan lagi cuma dagang, ini udah jadi instrumen kontrol politik permanen. Status Mataram dan Banten, ya merosot. Dari kerajaan berdaulat jadi negara klien. Kasarnya, ya boneka VOC. Tapi kan pasti ada perlawanan dong. Saya baca soal Surapati ini. Menarik banget sosoknya. Dari budak bisa bangun kekuatan sendiri di Jawa Timur, malah berani bunuh perwira tinggi VOC Kapten Tak di Kartasura tahun 1686. Katanya ada dugaan kerjasama sama orang dalam Mataram juga ya. Gila ini. Surapati ini memang fenomenal. Jadi duri dalam daging buat VOC cukup lama. Perlawanannya kuat dan merepotkan banget buat VOC. Butuh 2 ekspedisi militer besar loh, tahun 1706 dan 1707, buat akhirnya mengalahkan Surapati dan putra-putranya. Ada detail mengerikan, soal tulang belulangnya sampai digali, dibakar, abunya dibuang ke laut. Itu menunjukkan betapa VOC ingin menghapus memori perlawanan ini. Kenapa sampai perlu ekspedisi besar gitu? Apa ada kaitannya sama suksesi di Mataram lagi? Nah itu dia, sangat terkait. Amangkurat II wafat tahun 1703. Ini memicu perang suksesi Jawa pertama. Pewarisnya, Sunan Mas, ternyata dekat sama kelompok Surapati. Jelas VOC nggak suka kan? Mereka nggak mau Raja Mataram dekat sama musuh bebuyutan mereka. Jadi, VOC menolak Sunan Mas. Terus VOC dukung siapa? Mereka malah dukung pamannya Sunan Mas, yaitu Pangeran Puger. Orang yang dulu juga pernah disingkirkan atas bantuan VOC waktu Amangkurat II naik tahta. Ironis kan? Wah, jadi VOC ini udah kayak kingmaker beneran ya. Mereka yang nentuin siapa boleh jadi raja, siapa enggak. Presis, itu puncaknya. VOC secara terbuka mengangkat Puger jadi susuhunan Pakubuwana I tahun 1704. Dan tahun 1705, mereka dudukan Pakubuwana I di tahta Kartasura pakai kekuatan militer. Udah nggak main belakang lagi. Pasti ada harga yang harus dibayar mahal lagi nih sama Pakubuwana I. Perjanjian lagi. Mahal banget. Perjanjian 1705 itu isinya lebih mencekik dari sebelumnya. Mataram harus serahkan Priangan sepenuhnya, Cirebon juga, plus separuh Madura Timur ke VOC. Monopoli dagang VOC diperkuat lagi di semua wilayah Mataram. Dan sebagai ganti penghapusan utang yang lama, Mataram sekarang wajib setor upeti beras tiap tahun dalam jumlah besar, plus bayar semua biaya garnisun tentara VOC yang ditempatkan di Kartasura. Mataram itu secara efektif udah jadi protektorat. Kerajaannya masih ada, tapi kendali politik dan ekonominya udah di tangan VOC sepenuhnya. Jadi kalau kita lihat rentang 30 tahun ini ya, 1678 sampai sekitar 1708, transformasinya luar biasa. VOC dari cuma perusahaan dagang, jadi kekuatan dominan, penguasa bayangan di Jawa. Pinter banget mereka mainin konflik internal, pakai politik pecah belah, terus pakai utang dan perjanjian buat mengunci kekuasaan mereka. Betul. Tapi ada sisi lain yang menarik juga. Di saat VOC kelihatan jaya banget di luar, di Jawa ini, kondisi internal perusahaan mereka sendiri sebenarnya mulai goyah. Utang VOC sendiri tuh membengkak. Korupsi di kalangan pejabatnya udah merajalela. Jadi kemenangan-kemenangan ini ya kayak menutupi kerapuhan di dalam tubuh VOC sendiri, yang nantinya jadi bom waktu buat kehancuran mereka. Menarik. Jadi buat Anda yang menyimak nih, pelajaran dari periode ini jelas banget ya. Gimana perpecahan internal itu bisa jadi pintu masuk buat kekuatan luar mendominasi, dan warisan ketergantungan itu efeknya bisa panjang banget. Ini bukan cuma cerita masa lalu loh. Betul. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan ya. Kalau kita lihat bagaimana perpecahan internal dimanfaatkan kekuatan luar di masa lalu, seberapa sering sih dinamika yang mirip-mirip, mungkin dalam bentuk yang beda ya, terjadi sekarang. Entah dalam perebutan pengaruh global, atau mungkin bahkan dalam skala yang lebih kecil di sekitar kita. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.